Terus-terusan mempermalukanku. Denada, kau panggil aku apa tadi? Suara Radit masih sangat pelan dan sedikit terbata-bata mendengar panggilan yang disebut oleh Nada untuknya. Untuk sesaat, Radit yang sedikit kaget membiarkan Nada menarik tubuhnya dari Radit. Bahkan Radit tak melarang Nada menutup tubuhnya dengan bed cover sambil menangis. "Tuan, aku memanggilmu Tuan," jawab Nada yang sudah menutupi tubuhnya dengan selimut. "Kenapa kamu memanggilku seperti itu?" tanya Radit kali ini. Radit menatap mata Nada. "Kita baru bersama tadi malam, tapi saat ini kau tega sekali memanggilku seperti itu. Apa kau sungguh menganggapku seperti orang lain? Sebagai majikanmu, apa kau tidak memperhatikan perasaanku?" Radit benar-benar merasa sesak dalam hatinya mendengar panggilan Nada padanya. "Memang aku harus memanggilmu apa? Kenyataannya kan memang seperti itu. Tuan sendiri yang bilang padaku kan, semua akan kembali normal mulai hari ini." Nada akhirnya bicara juga sambil menghapus air matanya menggunakan punggung tangannya. "Kenapa kau memancing emosiku terus, Nada? Bisakah kau berbuat baik padaku sedikit? Tidak bisakah kau menggunakan kata-kata yang manis padaku? Setidaknya panggil sajalah namaku. Kenapa kau suka sekali membuat keributan denganku?" "Tapi sudahlah, aku tidak ingin marah malam ini. Aku mau mengobati lukamu. Dimas bahkan sangat memperhatikanmu. Aku tidak ingin dia melihat luka-lukamu lagi dan membuatnya berpikir aku berbuat jahat padamu, sehingga dia bisa menarik hatimu kepadanya." Radit yang masih cemburu dengan Dimas memilih untuk tidak memperpanjang masalah dan fokus untuk mengobati luka-luka Nada saja. "Aku baru pakaikan obat pada tubuhmu, tolong hargai aku sedikit. Jangan kau tutup seperti itu dengan selimut. Nanti nempel obatnya." Radit membuka paksa selimut yang dipakai oleh Nada dan melihat apakah salep yang dikenakan menempel atau tidak pada selimutnya. "Pergilah Tuan, aku bisa mengurus diriku sendiri. Berikan saja obatnya padaku. Nanti aku pakai lagi ke tubuhku." Nada bicara dengan posisi menekuk lututnya, sehingga menutupi tubuhnya dan kedua tangannya merangkul kakinya. "Sebegitu bencikah kau denganku, sehingga kau harus berbicara dengan cara seperti itu padaku? Aku bahkan bisa melihatmu tertawa dengan Dimas begitu lepas, tanpa ada beban. Tapi kenapa kau sekarang seperti ini padaku? Apa kau takut padaku? Aku tak mengerti perasaanmu yang sebenarnya. Kenapa kau menangis sekarang? Aku sudah berusaha untuk tidak menyentuhmu dan menepati janjiku padamu. Tapi kenapa kau masih takut kepadaku?" Beberapa saat Radit hanya menatap ke arah Nada yang masih menangis tanpa melakukan apapun. Radit juga berusaha untuk menetralkan hatinya yang masih terasa sakit. Dengan sebutan untuk dirinya dari Nada. Hingga akhirnya, Radit menentukan apa yang harus dilakukannya. "Menjauhlah dariku." Nada berusaha untuk mengusir Radit, tapi justru Radit malah mendekap Nada lebih kencang, seakan tak ingin melepaskan tubuh Nada. Radit memang tadi hanya diam saja menatap Nada yang sedang menangis, tapi kemudian datang mendekat ke tubuh Nada. "Kau tidak berperasaan. Kau habis berhubungan dengan istrimu. Kau langsung mendatangiku, dan kini kau menyakitiku dengan memelukmu seerat ini. Kau sungguh pria tidak punya hati. Kenapa kau tidak melepaskanku? Perjanjian 3 hari telah selesai, tapi kenapa kau masih membuatku sangat rendah seperti ini? Kau bahkan sangat tega melucuti semua pakaianku dengan paksa." Hati Nada sangat marah kepada Radit. Ingin sekali Nada meluapkannya, tapi tak kuasa melakukannya. Suaranya tersangkut di tenggorokan. Pelukan Radit begitu kuat, membuat Nada semakin lama semakin melemah, dan hanya bisa menangis dalam dekapan Radit. "Aku tidak akan kemana-mana. Kalau kamu mau menangis, menangislah. Aku akan tetap di sini menemanimu. Kamu jangan khawatir. Aku tidak akan melakukan apapun."
Radit bicara dengan suara sangat pelan, dekat dengan telinga Nada, dan sedikit memberikan ketenangan kepada Nada, membuat Nada seakan kehilangan kesadaran. Dan justru menangis semakin kencang dalam dekapan Radit, hingga akhirnya Nada lelah dan jatuh tertidur dalam dekapan Radit. Akhirnya dia terlelap juga. Radit menghela nafas panjang, merasakan sedikit lega karena Nada sudah bisa tertidur. Radit mencoba membetulkan posisi tidur Nada, lalu menutupi tubuh Nada dengan selimut. Apa yang kau lakukan di luar sana sampai kelelahan seperti ini? Dan kenapa kau menangis seperti itu? Apa kau marah padaku karena aku melanggar janjiku untuk tidak menyentuhmu lagi? Dan hari ini, aku menyentuhmu lagi. Kalau seperti itu, mungkin kau boleh marah padaku. Aku tahu aku telah melanggar janjiku, tapi aku benar-benar tidak memintamu melayaniku. Aku menyentuhmu hanya untuk memakaikan obatmu, dan aku sudah berusaha untuk meluruskan niatku. Sudahlah, tidurlah yang nyenyak. Radit kemudian mengecup dahi Nada, kemudian keluar dari kamar Nada, membiarkan Nada beristirahat. Malam ini akhirnya Nada tertidur sangat pulas. Hingga fajar menyingsing, Nada belum bangun, bahkan setelah waktu biologisnya lewat. Non Nada, siapa yang memanggilku? Perlahan Nada membuka matanya. Biningsih, sapa Nada masih dengan suara khas bangun tidur. Iya Non, bangun Non, Tuan dan Nyonya sudah menunggu di ruang makan untuk sarapan. Biningsih memberitahu Nada dengan wajahnya yang sangat ketakutan dan khawatir. Baik, aku akan ke sana kurang dari 5 menit, jawab Nada sambil tersenyum kepada Biningsih. Iya, kebiasaan makan mereka ya? Menyusahkanku saja. Wah, aku tak pakai pakaian lagi sekarang. Kurang ajar kau Radit, menaruh pakaianku berantakan begitu di bawah. Biningsih pasti melihat semuanya. Kau benar-benar mempermalukanku, gumam Nada dalam hatinya, sambil bangun dari tidurnya dan sesegera mungkin bersiap untuk berangkat ke tempat kuliah. Klek, Nada menutup pintu kamarnya dan segera menuju ke ruang makan dengan membawa tas ranselnya. Maafkan aku Tuan, Nyonya, sudah membuat kalian menunggu lama, sapa Nada sambil menunduk. Duduklah, sarapan dulu, baru ke kampus, perintah Radit kepada Nada. Tak ada pilihan bagi Nada selain mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Radit. Nada tetap memilih untuk duduk di dekat Viola, sama seperti pertama kali Nada makan di meja makan itu. Setelah Nada duduk, sarapan pagi pun dimulai. Baik Radit, Viola maupun Nada langsung mengambil alat makannya dan menghabiskan sarapan mereka tanpa berbicara. Untunglah, dia membuat peraturan seperti ini di meja makan. Aku sedang malas mendengar mereka melakukan aktivitas romantisnya di depanku. Nada merasa lebih baik dengan tidak adanya obrolan di meja makan. Tapi, apa tidak ada menu lain di rumah ini selain western food ya? Telur mata sapi setengah matang seperti ini. Aduh, bikin perutku mual. Apa mereka nggak bisa siapkan masakan Indonesia untukku? Nada tidak suka dengan menu makanan yang ada di mejanya. Tapi mau tidak mau, Nada menghabiskannya dan membuatnya menjadi kurang nyaman. Ada apa dengan perutku ya? Apa karena tadi malam aku melewatkan makan malamku? Perutku jadi sakit seperti ini. Aku juga tadi malam terkena angin laut yang kencang. Sepertinya aku masuk angin. Atau mungkin karena telur setengah matang yang barusan aku makan.